selamat datang. Kali ini kita bakal bedah sebuah rencana baru untuk aparatur sipil negara atau ASN. Kelihatannya sih simple ya, cuma penyederhanaan. Tapi tunggu dulu, di baliknya ada kompleksitas yang bisa banget nentuin masa depan birokrasi kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kebijakan baru yang mau menghapus skema kerja paruh waktu ini beneran sebuah langkah maju? Atau jangan-jangan malah nambah masalah baru yang lebih rumit? Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, biar jelas kita bakal urain ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari aturannya sendiri, terus kita gali akar masalahnya, lihat dampak-dampak yang mungkin nggak kelihatan, baru deh kita cari solusinya. Dan terakhir, kita akan lihat ada pilihan apa sih di depan kita. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, ceritanya pemerintah berencana menghapus skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang biasa kita sebut PPPK yang bekerja paruh waktu. Tujuannya kedengarannya bagus, tapi coba kita lihat lebih dalam. Oke, di satu sisi niatnya baik, menyederhanakan status kepegawaian. Tapi ada risiko yang nggak kelihatan. Dengan maksa satu model kerja buat semua, kita justru bisa menciptakan birokrasi yang lebih kaku dan ya nggak efisien. Ini ibarat milih antara kerapian di atas kertas sama efektivitas di lapangan. Nah, dari sini kita jadi mikir, emangnya bener skema paruh waktu ini biang keroknya? Yuk kita coba cari tahu kenapa skema ini awalnya ada, dan yang lebih penting, data ngomong apa soal ini. Gini, skema paruh waktu itu ada bukan tanpa alasan loh. Ini tuh justru solusi biar lebih fleksibel. Kenapa? Karena banyak banget layanan publik yang emang gak butuh orang kerja penuh waktu. Misalnya, pekerjaan musiman atau dukungan teknis yang bebannya naik turun. Disinilah fleksibilitas jadi kunci efisiensi. Jadi kalau bukan skema paruh waktunya yang salah, terus masalahnya apa dong? Ini pertanyaan penting, karena kalau kita salah mendiagnosis penyakitnya, obatnya juga pasti salah kan? Coba kita lihat angkanya. Ada angka gede banget nih, 66.495. Ini adalah jumlah usulan formasi PPPK paruh waktu yang ditolak waktu proses verifikasi. Angka sebesar ini ngasih kita petunjuk penting tentang di mana letak masalah yang sebenarnya. Nah, ini yang paling menarik. Kalau kita bedah alasannya, ternyata hampir 42% usulan itu ditolak karena pegawainya dinilai tidak aktif. Dan hampir 40% lagi karena anggarannya terbatas. Lihat, ini bukan soal konsep paruh waktunya, tapi soal data dan perencanaan. Jadi jelas banget kan di sini? Datanya nunjukin kalau akar masalahnya itu bukan karena ada skema kerja yang fleksibel, tapi karena proses perencanaan yang lemah, validasi kebutuhan yang nggak pas, dan nggak sinkron sama anggaran yang ada. Oke, setelah tahu akar masalahnya, sekarang kita lihat apa aja efek domino yang bisa kejadian kalau kebijakan satu ukuran untuk semua ini tetap dipaksakan tanpa analisis yang benar. Nah, salah satu dampak paling utamanya itu yang namanya konflik kinerja. Coba bayangin deh, kerjaan Anda itu sebenarnya cuma butuh katakanlah 20 jam seminggu. Tapi Anda diwajibkan ngantor 37,5 jam. Sisa waktunya ngapain coba? Nah, ini resep jitu buat menciptakan inefisiensi. Dan efeknya nggak berhenti di situ aja. Ujung-ujungnya, ya buang-buang duit negara dan bakat orang. Karena kita bayar jam kerja penuh buat hasil kerja paruh waktu. Terus, prinsip meritokrasi juga jadi lemah. Orang naik status bukan karena kinerjanya bagus, tapi ya karena aturan aja. Dan yang paling parah, birokrasi kita malah jadi makin kaku. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya kita membangun birokrasi yang beneran cerdas dan modern? Tenang, ada kok peta jalannya. Kuncinya itu satu, perencanaan SDM yang beneran presisi. Bukan cuma sekedar jalan pintas administrasi. Mulai dari analisis beban kerja yang real, pemetaan kompetensi yang emang dibutuhin, integrasi semua data secara digital, dan yang nggak kalah penting, simulasi dulu dampaknya ke anggaran negara. Jadi rekomendasinya jelas banget. Bukannya dihapus, skema paruh waktu ini justru harusnya diperbaiki kualitasnya. Caranya, bikin standar kontrak yang jelas, indikator kinerjanya yang terukur, dan ada evaluasi rutin. Jadikan fleksibilitas itu sebagai alat, bukan sebagai masalah. Nah, kita sampai di bagian akhir nih, di mana kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang fundamental banget. Ini adalah persimpangan jalan buat masa depan reformasi birokrasi kita. Dan kutipan ini menurut saya ngena banget. Reformasi yang sejati itu butuh ketelitian, butuh keberanian buat pakai semua alat yang ada.
bukan malah menyederhanakannya secara paksa. Menghapus pilihan itu bukanlah sebuah kemajuan. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri ada jalan pintas, yang penting seragam secara administrasi. Di kanan ada reformasi sejati. Membangun sistem SDM yang didesain berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. Dan pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita semua. Birokrasi seperti apa sih yang kita mau? Yang kelihatan rapi dan seragam di atas kertas? Atau yang beneran lincah, adaptif, dan efisien dalam melayani masyarakat? Jawabannya ada di tangan para pembuat kebijakan. Tapi, dampaknya ya kita semua yang akan merasakannya.